Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Selamat sore. Sore, assalamualaikum. Iya. Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar ya. Iya. Ini kebetulan saya sedang dalam kegiatan PPG dan diminta untuk mengidentifikasi masalah yang saya temukan dalam pembelajaran saya. Di sini ada dua ibu. Yang pertama itu tentang kemampuan membaca pemahaman siswa masih rendah pada teks cerpen. Kemudian yang kedua, kemampuan menceritakan kembali isi teks cerpen secara lisan itu juga masih rendah. Jadi sesama guru bahasa Indonesia, saya ingin bertanya kepada ibu, bagaimana sih kemampuan membaca pemahaman siswa pada teks cerpen yang pernah ibu dapatkan di dalam proses pembelajaran? Kalau kemampuan membaca, khususnya itu membaca pemahaman itu untuk teks, jangankan untuk cerpen ya, untuk semua teks pun itu masih rendah, bisa dibilang masih rendah karena kadang kalau misalnya kita memberikan teks siswa itu dia hanya sekedar membaca. Jadi kalau kita sudah diberikan teks, disuruh membaca teks, terus mereka diberikan beberapa pertanyaan apa isi dalam teks tersebut dan segala macam, mereka membuka kembali teksnya. Jadi mereka tidak memahami pada saat membaca, dia memahami kalau dia membaca lagi ulang. Hanya membaca. Jadi mereka hanya sekedar membaca saja, tidak memahami apa yang ada di dalam teks tersebut. Jadi kalau mau dibilang sih masih rendah, dibilang masih rendah. Ibu, apa sih faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan membaca pemahaman siswa tadi? Yang pertama pasti motivasi, pasti motivasinya. Kemudian motivasi siswa itu dia tidak tahu apa sih untungnya dia membaca itu apa. Dia tidak tahu, jadi ada motivasi dalam membaca. Kemudian yang kedua, minat bacanya siswa. Sekarang apalagi dalam era ini ya, era globalisasi, yang siswa itu cenderung pakai HP terus HP. Jadi mereka hidupnya kebanyakan di HP. Jadi untuk membaca, minatnya untuk membaca itu mereka kurang, rendah malah. Jadi itu dua hal yang pasti itu, minat sama motivasinya yang Ya, berarti harus dikembangkan motivasi sama ini sih juga sih sebenarnya strateginya guru untuk menarik minatnya siswa itu membaca, untuk menarik bagaimana siswa memahami bacaan, itu juga strateginya guru pasti penting. Bahan ajar mungkin. Kalau bahan ajar juga pasti penting karena ini siswa kalau dia tidak tahu apa isi, maksudnya dia tidak tahu maksudnya apa dalam teks tersebut, dia tidak mengerti walaupun dia sudah membaca tapi tidak berhubungan dengan dirinya, pasti mereka tidak mau baca. Maksudnya bukan itu yang menyebabkan minatnya rendah. Karena untuk apa saya baca toh bukan untuk saya juga gitu. Berarti harus terkait dengan lingkungan. Lingkungan hidupnya dia. Menurut Ibu, langkah apa sih yang perlu diterapkan untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa dari teks cerpen? Untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa, ini kita kembali dulu ke masalah tadi, ke apa yang membuat mereka alasan kenapa membaca pemahaman siswa itu rendah. Itu kan tadi saya bilang motivasinya, minat bacanya. Berarti kita harus tingkatkan dulu, memberikan dulu dia motivasi, apa keuntungan dia untuk membaca cerpen, apa fungsinya membaca cerpen untuk diri dia. Itu kita harus beritahu, kita harus berikan gambaran, sehingga dengan sendirinya motivasi untuk membacanya pun akan timbul, akan bertambah. Kemudian untuk minat baca, berarti kita ambil saja langkah-langkahnya ya, kita berikan dia bahan bacaan yang sesuai dengan minatnya dia, sesuai dengan jurusan. Misalnya paling perfect kita ambil sesuai dengan jurusannya dia, apalagi kita SMK kan, itu luas. Bisa saja misalnya kan tidak masuk akal kalau misalnya kita memberikan mereka cerpen yang bertemakan dengan bukan jurusannya, pasti mereka pikir untuk apa saya baca seperti itu. Jadi kalau saya pertama langkah-langkahnya ya itu tadi, memberikan dia motivasi yang pertama, terus yang kedua memberikan minat baca, memberikan bahan bacaan yang sesuai dengan lingkungannya atau latar belakangnya dia, seperti itu. Baik Ibu, ini kembali ke identifikasi masalah saya yang kedua tentang kemampuan menceritakan kembali isi teks cerpen. Tadi kan tentang membaca pemahaman. Sekarang kita beralih ke menceritakan kembali, kemampuan menceritakan kembali isi teks cerpen.
pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi. Bagaimana sih kemampuan ini bisa menceritakan kembali isi cerpen secara lisan itu bagaimana Ibu dalam pembelajaran ini? Menceritakan kembali teks cerpen. Kalau ini juga dia masih rendah. Kalau tadi kan membaca pemahamannya, otomatis juga pasti menceritakan kembali ini juga rendah. Karena iya seperti itu dia masih kurang memahami, jadi untuk yang dia ceritakan kembali pun rendah, untuk berbicaranya pun rendah. Apa saja sih yang menjadi faktor penyebab dari rentuhnya kemampuan menceritakan kembali isi tadi? Faktornya yang sama tadi, yang pasti ini membaca pemahaman kita tentang teks itu pasti masih kurang. Itu yang membuat dia tidak mampu untuk menceritakan kembali. Terus yang kedua itu mereka kadang juga sudah tahu, sudah paham, sudah bisa menceritakan, tapi sudah paham apa yang mau diceritakan, tapi dia tidak punya rasa percaya diri. Tidak ada rasa percaya diri untuk mengutarakan apa pendapatnya dan segala macam. Mereka masih takut salah, masih takut, apalagi anak-anak sekarang kan kalau salah bicara ada yang teriak jadi pasti ininya masih kurang. Yang ketiga itu ini pengaruh bahasa juga. Masih sama kalau misalnya kadang mereka kita kan biasa kadang kalau dalam kelas kan, apalagi kalau saya biasanya tuh kalau mereka berbicara kemudian masih menggunakan kata-kata yang kayak kokos dan segala macam, masih ada dialeknya. Saya usahakan untuk bukan tapi kayak mengulangi apa kata-katanya, kalimatnya, tapi dengan bahasa yang normal atau bahasa yang baik gitu. Jadi kadang itu bisa jatuh lagi jadi mereka masih takut karena masih ada dalam pengucapan mereka masih terpengaruh sama dialek bahasa dia, dialek daerahnya. Jadi yang itu tadi, yang pertama pemahamannya tentang teks, kedua kepercayaan diri sama dialeknya dia. Selanjutnya, apa sih langkah-langkah yang perlu diterapkan untuk meningkatkan kemampuan menceritakan kembali isi teks? Kalau langkah-langkahnya dalam kelas ya, menurut saya ini kita harus menggunakan strategi atau metode yang sesuai dengan bagaimana supaya kita pemilihan metode kita harus sesuai dengan bagaimana supaya siswa ini mau berbicara, memberikan kesempatan kepada siswa berbicara. Apakah kadang kan misalnya kadang kan kalau misalnya mereka presentasi kan tidak semuanya berbicara, paling satu atau dua orang, jadi kesempatan itu kurang. Jadi untuk mempengaruhi kepercayaan dirinya, untuk mempengaruhi dialeknya itu juga sempit gitu. Jadi kalau saya guru harus memilih metode atau strategi yang tepat. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali atas waktu dan saran yang diberikan. Semoga segala masukan dan saran yang diberikan itu dapat bermanfaat dan menyelesaikan segala masalah yang saya katakan dalam kamu. Semoga lancar. Iya, makasih banyak Ibu Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.